Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada hamba dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa peristiwa Isra wal Mi'raj, pada saat itu pula Allah melihatkan berbagai kejadian kepada beliau yang kelak akan memimpin jagat raya. Di antaranya Rasulullah melihat adanya beberapa orang yang tengah disiksa di dalam neraka. Perut mereka besar, bagaikan rumah yang sebelumnya tidak pernah disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tempatkan orang-orang tersebut di sebuah jalan yang tengah dilalui kaum Fir'aun, yang mereka adalah golongan yang paling berat menerima siksa dan azab Allah di hari kiamat nanti. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, para pengikut Fir'aun ini melintasi orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka. Melintas bagaikan kumpulan onta-onta yang sangat kehausan, menginjak orang-orang tersebut yang tidak mampu bergerak dan berpindah dari tempatnya disebabkan perutnya yang sangat besar seperti besarnya rumah. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang yang diinjak-injak itu?" Jibril menjawab, "Mereka itulah orang-orang yang senantiasa memakan harta riba." Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam syariat Islam riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli, sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar atau dengan barang yang dipinjamkannya itu menjadikan keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan ini adalah riba yang jelas-jelas diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri
kecuali seperti berdirinya orang yang memasukkan setan lantaran karena penyakit gila. Kadang mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, dalam menafsirkan ayat tersebut, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila lagi tercekik. Imam Qatadah juga berkata, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila sebagai tanda bagi mereka agar diketahui para penghuni pada mahsyar lainnya kalau orang itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi datangi dua orang laki-laki yang membawanya pergi sampai menjumpai sebuah sungai yang penuh darah, yang di dalamnya ada seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut ada seorang yang di tangannya banyak bebatuan sambil menghadap kepada orang yang berada di dalam sungai. Apabila orang yang berada di dalam sungai tak keluar, maka mulutnya diisi batu oleh orang tersebut hingga menjadi dia kembali ke tempatnya semula, yaitu ke dalam sungai. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang yang membawanya pergi. Maka dikatakan kepada beliau, orang yang engkau saksikan di dalam sungai tadi adalah orang-orang yang senantiasa memakan harta riba. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, inilah siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka makan harta riba. Bahkan dalam riwayat yang sahih, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan kedua orang yang memberikan persaksian, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la dan isnadnya jayyid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma zahara fi qaumin zina wal riba illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah perbuatan zina dan riba itu nampak pada suatu kaum kecuali telah mereka halalkan sendiri siksa Allah atas diri mereka. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, dari bencana yang ditimbulkan karena memakan harta riba tidak saja hanya sampai di situ, bahkan telah menjadikan hubungan seorang hamba dengan rohnya semakin dangkal, yang tidak lain dikarenakan perutnya yang telah dipadati oleh benda-benda yang haram, sehingga nasi yang dimakannya menjadi haram, pakaian yang dikenakannya menjadi haram, motor yang dikendarainya pun haram, dan barang-barang perkakas di rumahnya pun menjadi barang yang haram. Bahkan ASI yang diminum oleh anaknya menjadi ASI yang haram. Kalau sudah terjadi hal yang demikian, bagaimana mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah jika seluruh harta dan makanan yang ada di dalam rumah kita merupakan harta-harta yang didapat dari hasil riba. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina